Apalagi manfaatin siapa tahu momentum pemilu sektor rokok bergerak, ya kan. Mhm. Nah itu teman-teman boleh perhatiin sih kalau untuk si GGRM ini. Gitu. Oke, jadi kalau untuk GGRM sama MSP lu prefer? Gue prefer GGRM sih. Hmm. Oke. Ya, Hmm. udah dijawab ya Yes. teman-teman. Ariel tadi yang nanya. Oke, ada yang nanya Pegas bro dari Pegas. Jeremy. Ya. Pegas itu kalau menurut gue dikit lagi. Pegas itu ini kalau teman-teman kelihatan gue nandain dekat area ini dulu area konsolidasinya tahun 2021. Pegas itu tunggu di harga men- mendekati 1.000. Nah itu teman-teman tuh boleh koleksi tuh mendekati 1.000 sampai ya sampai 1.000 lah, mendekati 1.000. Dari 1.100 sampai 1.000 itu mungkin boleh mulai perhatiin, mulai nyicil, harusnya akan ada rebound atau mungkin dia akan konsol dulu di area 1.000-nya. Itu teman-teman boleh perhatiin sih. Sekarang lagi turun, eh, lagi masih akan harusnya masih akan agak agak sedikit turun lagi. Nah itu baru diperhatiin sih. Soalnya di sini kan ada demand area. Di area ini ada demand area. Jadi harusnya bisa dimanfaatin. Menurut apa nanti penurunannya lagi dikit lagi. Itu Pegas. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Tanggapan lo mengenai konstruksi gimana nih bro? Ada yang nanya nih. Konstruksi udah mulai bagus nggak Cohen? PTPP atau yang mana nih yang oke? Eh, konstruksi itu yang menurut gue paling mending itu adalah PTPP sama Wika. Adi lah. Hmm. Tiga ini lumayan oke walaupun secara utang ya masih tinggi gitu. Gue sih kalau PTPP itu gue lebih lihat ke sentimen. Hmm. Sentimen apalagi kalau misalkan nanti. Nah, ini nanti kita mungkin nanti next kalau kita live kita ngobrolin soal politik lah gitu. Ya, apa saham sama politik terkait Hmm. Pilpres. Gue ngelihatnya kalau misalkan ternyata presiden yang menang itu adalah yang mendukung keberlanjutannya pemerintahan sekarang, harusnya sektor konstruksi ini masih kemungkinan bisa main, bisa jadi sentimen yang cukup menarik gitu. Eh, Apakah kalau melanjutkan pemerintahan yang sekarang itu harus ada hubungan keluarganya? Iya bisa jadi Bisa jadi kan, menjaga menjaga proyek tetap menjaga berjalan kan, project tahu karena juga lah. Ya, kita masih ada IKN. IKN ya, itu betul. IKN itu walaupun udah ada aturan di undang-undangnya, jadi Hmm. IKN itu bisa jadi sentimen. Sebenarnya bukan konstruksi doang, konstruksi sama properti karena proyek IKN itu melibatkan kebanyakan kalau gue lihat melibatkan swasta. Ya, ya. Otomatis akan jauh lebih bener lah ngurusnya gitu. Kayak gitu. Ya. Jadi gue liatnya malah makanya gue bilang lihat pemenangnya siapa kalau emang yang berkelanjutan sama terkait pemerintahnya sekarang harusnya sentimen terkait konstruksi properti itu bakal gerak gitu. Bahkan properti swasta mungkin bisa gerak. Karena kan kayak proyek di IKN tuh kan ada Meta, sorry, ada CTRA, ada Pewon, Hmm. ya kan. Terus ada Pani yang under Aguan, ya, itu bisa bisa diperhatiin. Oke. Mm-mm. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya nih bro, ada yang nanya, ada beberapa actually yang nanya saham ini mengenai MDKA nih turun terus. Gold Mm-mm. gimana kok katanya? Kalau kalau gold sih sebenarnya gold itu cukup kuat ya karena gua ngelihat gold itu bisa bertahan di level 2000. Hmm. Mungkin range-nya akan di 1950-an sampai 2000 lah gitu. Nah, masalahnya tuh gua nggak tahu apa yang terjadi di MDKA pertama. Kedua, memang secara valuasi MDKA udah dinilai cukup mahal gitu. Hmm. Kalau misalnya kita lihat chartnya kemarin udah sempat mau naik, ini dia ada resist, belum nyampe resist dia udah koreksi. Jadi by by teknikalnya pun jelek ya.
Bahkan India udah mulai balik ke level September sampai September 2021 gitu di area ini. Nah, harusnya mungkin deket-deket 2000 mungkin akan ada pantulan. Ini 2060 mungkin ini bisa diperhatiin nih untuk MDKA. Mungkin dikit lagi. Harusnya akan ada pembalikan arah untuk si MDKA. MDKA itu pun juga keseret Saratoga Group juga kan. Dan kalau nggak salah kan mereka masih lagi buyback. Jadi kalau yang nama buyback nggak mungkin buybacknya di harga atas. Pasti mereka mencari harga terbaik gitu. Jadi eh, MDKA masih belum menarik untuk sekarang sih. Oke. Hmm. Kita lanjut lagi bro. Ada yang nanya Ya, friend nih, gimana nih? oh aduh. friend jujur nggak akan kemana-mana sih. Setelah ada walaupun ada isu dia bakal merger sama Excel tapi bakal belinya di bawah 50, itu gua rasa yang harus teman-teman perhatiin itu justru Excel-nya bukan friend-nya gitu. Dan secara flow juga nggak menarik. Kemarin dia coba untuk narik tapi gue liatnya malah jualan ya. Yang ada tuh malah jualan gitu. Nah, jadi gue ngerasa untuk friend, kalau memang teman-teman tuh nggak punya, ya jangan main di friend, mending mainnya di Excel. Excel jauh lebih bagus. Excel bahkan ada flow yang cukup bagus beberapa hari ini, lebih menarik. Excel itu kalau break 2280 itu dia mungkin bisa naik sampai 2500. Better perhatiinnya Excel. Oke. Better. Ya, jadi tadi Ya. yang nanya friend udah dijawab ya. Excel lebih menarik ya kalau Excel lebih dilihat secara menarik. teknikal begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya mengenai ini bro, Eratex bro. Ya, TX ya. Eratex hati-hati karena harga sahamnya naik tapi volumenya juga terbatas, nggak terlalu ini. Coba gue lihat ini ya. Eratex. Iya, per tanggal 3 November, gimana nih 3 November? Per 3 November itu mereka jualannya cukup masif. Jadi begitu dia break 410 nih, atau mungkin teman-teman pakai indikator EMA 20, Simple Moving Average 20, ini teman-teman tuh boleh perhatiin 410-nya kalau jebol berarti akan ada possible dia akan patah tren. Jadi kalau yang emang nggak punya, jangan. Gue rasa mungkin untuk nyopet-nyopet kalau emang ngikutin ya oke, cuman kalau enggak jangan. Mungkin kalau teman-teman ini ya, ini satu, kalau sahamnya udah di atas secara teknikal, kemudian dia sering open gap up, terus dia turun, open gap up, dia turun, nah itu biasanya tanda-tanda dia lagi jualan. Misalkan nih, di contoh di case ini yang kelihatan banget, dia open gap up, terus turun lagi, terus sekali lagi, ini kan tutupannya di 408, kemudian dia open gap up 430, terus dibanting ke bawah. Nah, kalau teman-teman ketemu saham-saham seperti itu hati-hati karena itu biasa akan ada jualan yang cukup masif gitu. Ini juga kan beberapa kali udah mulai open gap up terus dia turun. Nah itu perhatiin sih untuk RTX. Kalau enggak ya tadi nggak jaga 410 berarti jaga tren line ini jangan sampai patah. Kalau begitu ini patah berarti udah beres gitu. Oke. Gitu bro. Siap. MTEL bro. MTEL menarik. MTEL dia ada MTEL dia itu ada resist di sini. Nih, teman-teman lihat tuh MTEL tuh lagi ada resist nih. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya MTEL mungkin di level 630 630 gua 650 630 tuh gua rasa area yang cukup bagus untuk entry kalau mau. Karena
kemungkinan dia ini udah nggak bisa lewat 670-nya, harusnya dia akan ada koreksi dulu. Koreksinya ke 630 mungkin menarik sih untuk MTEL. So far flow-nya cukup bagus. Hari ini ada markdown dikit. Markdown artinya barangnya belum jualan cukup masif, tapi cuma ditahan aja. Ya karena juga kondisi marketnya juga kan. Jadi bisa bertahan. Cuman kalau misalnya mau masuk di bawah 650 boleh nyicil sih. Cukup menarik. Oke. Itu MTEL. Yap. Lanjut bro. Yuk. Ada Aisyah nih, gue juga baru lihat nih. Aisyah Sejahtera. Aisyah. Nah, Aisyah ini menarik. Ini dia ada area sideways yang cukup gede, which mean itu adalah sekarang tuh area support cukup kuat lah di area 141-nya. Dia buka. Nah, kalau tadi saya bilang kalau dia open gap up terus merah turun itu jelek. Nah, justru kalau teman-teman lihat saham yang begini, open gap down, terus dia naik, open gap down, dia naik. Itu biasa ciri-ciri lagi dikumpulin lagi barangnya. Ini gue ngecek data broker summary-nya memang lagi ngumpulin barang. Harusnya dia akan konsolidasi sekitar di area 150 sampai 140. Nah, teman-teman kalau mau koleksi di area 150 sampai 140 itu cukup menarik lah untuk si Aisyah ini. Ini boleh perhatiin. Ya. Oke, mungkin satu lagi ya, satu atau dua lagi nggak masalah. Iya. Coba nih CNMA. Waduh, ini lama nih. Cinema ini gue masih sisa dikit. Teman Cinema ini agak rada lama sih. Walaupun sebenarnya dia secara ini nggak ada buangan, cuma di maintain. Ini tuh lebih ke kayak modelnya beli-beli. Beli-beli. Ya, yang di maintainnya cuma begini. Karena ini kan sinema termasuk yang gede kan. Jadi mainnya harusnya dia pelan-pelan sih. Gua udah mulai membaca gerakannya tuh cenderung lebih defensif gerakannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari yang cepat di sini sih rada agak susah sih untuk sinema gitu. Ya. Oke, sip. Oke bro, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan dari John Troopers kita tutup di situ aja ya teman-teman. Buat kalian mungkin ada yang nanya pertanyaan yang sama juga tadi ya, tapi mungkin udah jawab di awal. Jangan lupa bisa nonton ya di IG-nya Super Sekuritas ya, ini di save. Oke, mungkin untuk 1 menit terakhir pertanyaan gue buat lo bro, kira-kira ada nggak nih advice atau mungkin insight atau apapun lah, petuah mungkin bahasanya kan, buat teman-teman cuan troopers nih gitu, yang lagi istilahnya mungkin ada sedikit bingung atau mungkin juga takut gitu ya melihat keadaan market sekarang yang banyak banget terdengar kata sepi market lah, masih wait and see lah, banyak sentimen. Mungkin ada nggak kira-kira yang bisa lu share nih buat teman-teman? Mungkin kalau dari tips, usahakan saat ini tuh teman-teman ngumpulin cash sebanyak-banyaknya. Itu satu. Mumpung marketnya belum rebound, ngumpulin cash sebanyak-banyaknya. Dalam artian mungkin kalau saham-sahamnya yang mungkin kayaknya kurang menarik, itu boleh dikurangin, jadi naikin cash. Nah, begitu naikin cash, teman-teman itu boleh coba lihat-lihat saham-saham yang menarik, seperti yang tadi di awal kita bahas ya bro. Nah, itu bisa dimanfaatin. Terus jangan mikir cuan dulu deh tahun ini gitu. Anggap aja ini momen kita lagi belajar. Karena apa? Karena begitu kita bisa survive di kondisi market yang seperti ini, gue yakin ketika marketnya akan rally, akan jalan, itu pasti kalian udah siap, udah jauh lebih siap daripada sebelumnya. Jadi usahakan di saat mumpung marketnya masih belum kemana-mana, sahamnya belum kemana-mana, ya udah kalian manfaatin, belajar terus, nyari pengalaman, kayak nyari tahu kan tiap minggu kan Sukor selalu ada live ya, terus juga kadang-kadang gue ada live. Nah, teman-teman tuh boleh diskusi sama kita,
ngomong kok ini gimana cara bacanya, ini belajarnya gimana, kalau mau lihat ISG itu faktornya apa aja gitu gitu. Itu teman-teman belajar dari situ. Jadi itu benar-benar basic. Kalau misalnya teman-teman mau tahu nih, contoh paling simpel ya, orang kan suka nanya sektor apa nih next yang jalan kok gitu. Nah, menurut gue itu yang paling gampang untuk tahu sektor mana yang jalan itu adalah dengan kita belajar makroekonomi. Karena begitu, kayak tadi gue bilang terkait rate sensitif. Kenapa tech yang menurut gue minggu depan bisa jalannya? Karena tech itu sangat related sama rate gitu. Nah, harusnya terus baru dilihat di cross check secara posisi teknikalnya cukup bagus, ya udah berarti nextnya kayaknya tech bakal bisa main gitu. Nah, makanya kalau suggest gue ya untuk saat ini jangan terlalu ngarep bisa cuan yang gede, tapi yang kalian fokusin adalah kalian belajar dulu, jaga modal kalian, jangan sembarang trading. Kalaupun trading ternyata gagal, diusahain disiplin keluarnya, jangan ditahan-tahan. Ya, terus selalu ingat kalian beli itu karena apa? Trading atau invest. Invest harus dibekal sama fundamental. Jangan nanti niatnya awal trading, kemudian udah nyangkut baru ngorek-ngorek fundamental untuk dijadiin alasan. Itu jangan dibiasain. Itu kalau dibiasain tuh bakal susah banget. Tapi usahain dari awal tuh belajar untuk ini gue trading, bahkan mungkin ini gue swing atau mungkin gue scalping. Ya udah, kalau gue scalping udah capai target gue, udah gue buang. Jadi mumpung market belum kemana-mana nih, nah kalian belajar hal-hal yang seperti itu. Nanti begitu marketnya udah jalan, udah enteng, udah naik ke atas, itu kalian udah siap. Itu. Oke, thank you banget